Agak histeris, agak shock itu, mama ya, sempat beliau bilang gitu kan, "Ya udah boleh masuk Islam, tapi nggak usah langsung pakai kerudung gitu." Terus dibilang, "Kerudungnya juga nggak modis lagi," katanya gitu. Kayak teman-teman mama tuh loh kerudungnya modis-modis itu katanya gitu. Oh, "Loh enggak Ma, apa namanya, aku udah Islam ya memang perintahnya di Al-Quran seperti ini," aku bilang, "harus apa namanya, menutup aurat ini, harus menutup dada," saya bilang kayak gitu. Inna ad-dina 'indallahil Islam. nah kalau tadi ujian dari langsung dapat ujian dari suami ya dok ya. Kalau respon orang tua terutama almarhum papa ya, itu Iya. gimana dok saat itu? Iya, kalau papa sebenarnya lebih diem, Bu, almarhum papa tuh lebih diem waktu saat itu ya. Cuman yang mungkin agak histeris, agak shock itu, mama ya. Sempat beliau bilang gitu kan, eee, "Ya udah boleh masuk Islam, tapi nggak usah langsung pakai kerudung gitu." Terus dibilang, "Kerudungnya juga nggak modis lagi," katanya gitu. Kayak teman-teman mama tuh loh kerudungnya modis-modis itu katanya gitu. Oh, "Loh enggak Ma, apa namanya, aku udah Islam ya memang perintahnya di Al-Quran seperti ini," aku bilang, "harus apa namanya, menutup aurat ini, harus menutup dada," saya bilang kayak gitu. Saya bilang kayak gitu waktu itu sama mama gitu. Terus ya alhamdulillah ya, namanya ternyata mungkin kasih sayang mereka lebih besar betul. gitu ya kepada saya gitu ya. Yang saya tadinya juga pikir kebanyakan serta mualaf itu kan adalah, eee, dikeluarkan ya dari keluarga gitu ya, langsung diusir lah dan sebagainya, mungkin nggak diakui anak gitu ya, dan bahkan mungkin syahadatnya udah lebih dulu dari saya jauh, tapi sampai hari ini belum diterima keluarganya masih banyak gitu ya. Tapi Betul. alhamdulillah ya Allah Allah benar-benar mudahkan banget gitu ya, sampai Mhm. mungkin ya itu kalau dibilang Allah nggak akan memberikan cobaan itu melebihi kesanggupan kita gitu ya. Dan ya ini mungkin saya, eee, bilangnya aja gitu ya di mulut, "Ya udah nggak apa-apa saya sebatang kara." Mungkin Allah lebih tahu, "Enggak ini anak nggak kuat kalau sebatang kara." Mungkin ya gitu Betul sampai saya, betul Masya betul. Allah gitu, saya udah mikir yang terburuk tapi Allah malah kasihnya tuh jauh lebih indah gitu, gitu dari yang saya minta, eee, setiap saya berdoa gitu. Betul Masya banget. Allah. Mhm. Nah, setelah, dokter Islam itu menjadi mualaf, kesan yang Iya. Dokter rasakan secara hati dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari? Iya ya. Iya, yang paling berasa itu ini ya, kan Islam sendiri artinya atau Muslim itu kan orang yang berserah diri ya, lebih Mhm. ikhlas sih menjalani hidup gitu ya. Ketika ada Mmm, yang hal-hal yang mungkin nggak sesuai harapan gitu ya, nggak sesuai rencana gitu ya sudah gitu ya. Mungkin Allah bermaksud yang lain seperti itu. mhm. Kemudian juga apa ya, sebagai muslimah gitu ya, kita menutup aurat dan sebagainya, kita terus apa namanya, berusaha untuk nggak jadi pusat perhatian ya, kalau perempuan biasanya, eee, mungkin berhias untuk, eee, jadi pusat perhatian, ini justru kita semakin nggak diperhatikan, semakin bagus ini ya. Kemudian, ini ya penyesuaian di, karena kita menanti-nantikan waktu sholat, jadi ya itu, mau bikin appointment apa-apa gitu kan, ingatnya utamakan sholat dulu gitu kan, jadi ngomongnya Oh, pada zuhur ya, pada asar ya, pada oh, maghrib ya, pada isya ya gitu. Dulu saya suka bingung gitu kalau janjian sama orang dibilang pada isya ya, pada isya tuh jam berapa gitu. Terus kenapa sih ngomongin pada isya gitu. iya, Ternyata memang begitu ya, karena muslim itu ya gitu ya. Saya merasa banget terbantu banget gitu. Mungkin kalau orang malah berpikir, ah di muslim tuh ribet gitu ya, kayak banyak aturan gitu. Malah saya ngerasanya Islam tuh tertib gitu ya. Islam itu membantu banget untuk kita manusia yang mudah lalai ini untuk bisa jadi teratur dan untuk selalu ingat Allah gitu ya. Gitu. Kalau biasanya mungkin kita terlena dalam kesibukan dan sebagainya, tapi dalam Islam ini terus diingatkan gitu ya. Gitu ya, emang kalau kita lemah ya jadi Islam ini benar-benar menolong banget kalau buat saya gitu. Kemudian adab-adab ya sunah-sunah Rasul itu benar-benar yang nggak pernah kan saya hidupi sebelumnya gitu ya. Itu benar-benar mau udah tahu mau belum tahu keutamaannya, manfaatnya, ya udah taat aja dulu gitu ya. Ketika yang paling lucu itu suka
ribet waktu pertama awal-awal tuh Bu, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Kalau masuk yang Iya, masjid iya. itu kebalikannya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu yang suka sampai kadang keribet gitu kakinya, sampai aduh ulang lagi. Saking untuk buat habit ya kayak gitu. Betul, Kemudian betul. biasa minum itu ambil ambil air dispenser langsung blek gitu ya. Ini yang benar-benar duduk dulu, bismillah dulu, minum seteguk gitu ya. Itu yang itu mengubah ya. Bahkan waktu itu saya ingat banget. Saya tuh kagetnya ini waktu di Ponpes gitu, pondok pesantren kan ada piket-piket masak gitu ya, piket kebersihan, ada sebagainya, ada piket belanja bahan makanan gitu. Waktu satu hari saya piket masak bareng anaknya Umi Irin, saya kaget ya. Biasanya saya kalau masak nyicipin ya udah langsung taruh tangan sambil berdiri gitu kan ya. Ini si anaknya Umi itu yang masak itu sampai ngambil dulu, nyari kursi dulu, terus habis itu kalau nggak ada kursi pun beliau jongkok gitu, baru Oh, diicipi iya. gitu ya. Yang Masya Allah, oh begitu ya, sampai sampai Masya Allah gitu ya, sampai yang benar-benar itu ya, yang hal-hal seperti itu yang benar-benar berusaha ingat gitu ya, mau apa benar-benar baru kali ini saya baru gitu ya, maksudnya kenapa sih hidup kita tuh seperti ibadah untuk Allah gitu ya. Ternyata memang dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari kita mau sikat gigi ada doanya, kita bercermin ada doanya, kita pakaian ada doanya, mau keluar rumah ada doanya, dan seterusnya gitu ya. Apa maksudnya itu benar-benar ya pantesan dibilang hidup kita tuh seperti ibadah kepada Allah, karena semua dengan menyebut nama Allah ya gitu. Sebelum melakukan, sesudah melakukan itu kita ingat Allah. Itu sih yang paling saya rasakan gitu ya. Walaupun ya semua agama pasti mengajarkan untuk mengingat Allah ya. Cuman dengan Islam ini benar-benar terbantu sekali buat saya gitu ya. Karena semuanya sudah diatur, semuanya udah ada gitu. Benar-benar tertulis gitu ya ajarannya itu gitu. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan ya dok ya, setelah mengenal Islam, secara hati tuh dokter lebih tenang, lebih ridho, ya dok? Dan Betul, iya. merasakan banget keindahan Islam dari adab-adab itu ya dok ya? Betul. Justru keindahannya di situ. Betul. Nah tadi kesibukan dokter sebagai ASN, dokter gigi juga, dan sebagai single parent kan pasti PR juga nih ngurus anak-anak gitu kan sendiri. Selain itu aktivitas dokter apa nih? Ya, udah sih Bu, paling ya cuman ini mengejar ketertinggalan ini sebagai mualaf kan banyak yang harus dipelajarin ya gitu, dari belajar pribadi juga sendiri, kemudian ikut kajian-kajian gitu, mulai coba kan berikhtiar ngafalin Quran gitu ya, Masya Allah. ngafalin hadis gitu, Asmaul Husna, doa-doa gitu kan. Ternyata doanya banyak ya. Jadi saya sampai punya buku kecil itu isinya yaitu doa-doa gitu. Jadi kalau ya lagi diem gitu ya udah sambil hafal doa-doa gitu. Dan saya biasanya memang masih orang jadul kayak Bu kali. Jadi kalau mau hafal tuh harus ditulis gitu, harus didengar gitu. Jadi semua indera, makin banyak indera yang terlibat itu lebih mudah hafal gitu. Kayak Betul dok. Betul Al-Quran banget. juga harus ditulis, harus ada yang benar, ada yang dilihat gitu. Dan memang Gitu sih. memang salah satu tips menghafal ya memang selain ini ditulis gitu itu memudahkan Ditulis juga ya dok. Bu. Iya. Betul. Maka dibilang ikatlah ilmu ya Bu ya, Betul. dengan menuliskan itu ya, dengan membagikan gitu. Tapi Masya Allah ya dok, sesibuk itu masih menyempatkan belajar Quran, menghafal hadis-hadis, bahkan menghafal Quran. Aduh saya makin Iya. ciut, makin malu yang udah Islam dari lahir, mungkin malah belum bisa sampai di pencapaian yang dokter capai sekarang. Cara membagi waktunya gimana dok? Iya, ini sih Bu, saya juga itu maksudnya nggak yang muluk-muluk, neko-neko gitu kalau bikin target atau apa kan, karena tahu juga ya kondisi saya sendiri gimana gitu. Khawatir juga kalau terlalu semuanya mau diambil gitu ya, dipelajarin nanti
ada titik tertentu mungkin jadi jenuh, malah terus kufur, malah jadi nggak menunaikan gitu ya. Jadi akhirnya ya udah saya sesuai kemampuan aja. Jadi ada daily trackingnya gitu ya. Tiap hari itu minimal ada berapa ayat yang dihafal, ada berapa hadis yang dihafal seperti itu. Biasanya memang dibagi sih Bu, kalau habis sholat fardu gitu ya, itu udah pasti. Kemudian untuk ngulang murojaahnya mungkin saat duha dan tahajud gitu. Kemudian sisa waktu di malam-malam itu atau weekend gitu kan waktunya lebih panjang. Apalagi kita sekarang sering kalau saya nggak ada WFH sekarang karena sektor kritikal ya, jadi kan WFO 100%. Paling weekend itu ya lagi PPKM gini kan nggak bisa jalan-jalan juga. Jadi itu ya baca buku gitu. Itu kalau hari-harinya mungkin Quran, di luarnya baca buku, dengar kajian seperti itu. Dan itu tadi dicatat. Tadi saya juga punya yang Instagram itu kalau isinya kok orang bilang nggak ada foto, ya emang cuma tempatnya numpang nyatet sebenarnya itu. Syukur alhamdulillah kalau ada yang bisa bermanfaat buat orang gitu. Karena katanya tadi ikatlah ilmu kan dengan mengajarkan, membagikan gitu ya. Jadi ya udah sambil dicatat, sambil dihitung gitu. Insya Allah jadi makin kuat ya ilmunya, makin melekat. Seperti itu sih Bu, nggak ada yang gimana-gimana. Paling tadi kalau baru belajar itu saya amalan hari Jumat, waktu dulu belum tahu kan apa aja banyak, mungkin kan amalan di hari Jumat itu saya bikin checklistnya gitu Bu. Jadi kayak di tracking, waduh udah mau habis hari Jumat tapi misalnya saya belum sedekah gitu kan, ya udah orang terdekat, pembantu kah atau siapa, ya udah gitu. Bahkan berbuat baik juga kan gak hanya ke orang ya, kita punya ikan, kita kasih makan ikan itu juga gitu kan. Saya soalnya waktu di kemarin Ramadan itu juga dari pembina mualafnya Bunda Sri itu juga ngasih daily Ramadan tracking seperti itu. Jadi hari itu harus sudah baca 1 juz, sudah baca hadis, kemudian harus lakukan amal soleh, kemudian ada lakukan kebaikan, seperti udah harus bersedekah, seperti itu setiap hari gitu. Kemarin 1 sampai 10 Zulhijjah juga seperti itu gitu. Jadi mungkin untuk bentuk habit ya Bu, dari situ kita berawal. Juga amalan sebelum tidur itu kalau waktu kemarin belum terbiasa juga ada trackingnya. Udah ini udah wudu, udah kebasin tempat tidur belum gitu. Terus doanya apa aja seperti itu. Gitu sih Bu kira-kiranya. Tadi dokter sempat cerita dalam 1 bulan ya Dok, yang menuntaskan Ya, baca arti khatam Quran. khatam Quran. Oh, yang terjemahan. Iya. Terjemahan, dan sekarang juga lagi menghafal Quran. Sebegitu semangatnya ya, girohnya luar biasa. Apa artiin Quran buat dokter? Iya, jadi saya tuh gimana ya, kita kan nggak bisa langsung lihat Allah gitu ya. Kita juga udah nggak ketemu Rasulullah gitu ya. Jadi ya satu-satunya kita bisa dapat petunjuk, Allah bisa bicara kepada kita gitu ya. Ya lewat Al-Quran ini ya, saya menyebutnya itu kan surat cintanya Allah gitu ya. Kalau kita pengen tahu, kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, pengen tahu gimana gitu kan, ya cuma ada di situ gitu kan, kayak Quran surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16 itu bilang sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan, yaitu Al-Quran gitu. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang untuk mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula yang Allah mengeluarkan orang-orang yang dulu dari gelap ya seperti saya mungkin kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus gitu. Nah, memang betul-betul Quran itu sebagai petunjuk kalau bagi saya gitu ya. Di Quran surat Al-Baqarah juga ayat 185 dibilang lagi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu bahkan ini sekarang lagi zaman fitnah ya, apalagi terhadap Islam gitu ya. Pembedanya itu antara yang hak dan yang batil, nah itulah Al-Quran gitu. Ada nggak ayat yang memotivasi dokter dalam belajar Quran? Saya tuh kemampuan bahasanya terus terang kurang ya Bu. Kalau adik-adik saya tuh bisa lebih dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Saya udah minimal banget itu gitu.
malah lebih pinter anak-anak gitu ya. Jadi saya pikir waktu itu, gimana ya ini bahasa Arab gitu ya, udah bener-bener buta banget gitu. Tapi saat itu saya berpikir adalah, eee, kan waktu itu Rasulullah, sahabat-sahabat juga, waktu diturunkan ayat-ayat ini kan bukan dalam usia masih kecil atau masih muda gitu ya, gitu. Bahkan udah mungkin usia 40 tahunan ya, Bu, ya, kalau nggak salah. Nah, jadi saya pikir, "Oh, ya udah berarti harusnya bisa ya," gitu. Jadi kalau Rasulullah buta huruf, sama saya dengan buta huruf juga nih, buta huruf Arab gitu ya, itu bisa. Terus dari usia sama, hampir sama, saya juga udah mau 40 gitu ya, gitu. Jadi waktu itu saya pikir, itu pasti. Nah, kemudian ternyata di Al-Quran, alhamdulillah ya, ada Quran surat Al-Qamar ya Bu, ayat Hmm, 17, 22, 32, 22, 40, 32. itu kan Iya, diulang sampai 4 kali ya, betul. bahwa apa, dan sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran. Jadi apa namanya, semuanya itu sebenarnya kelihatannya mungkin susah gitu ya, tapi kalau kita ikhtiarkan gitu ya, kita niatkan itu insya Allah Allah mudahkan gitu. Tinggal kita mau apa enggak gitu sih sebenarnya gitu ya. Jadi waktu itu saya udah berpikir gini, ya udah pokoknya saya niatkan, ikhtiarkan untuk membaca, untuk menghafal gitu ya. Kalaupun nggak hafal-hafal, ya udah ya akan itu terus yang saya lakukan sampai Allah mungkin perhitungkan itu bahwa saya sudah menghafalkan Quran gitu. Gitu sih Bu gitu. Nggak muluk saya mau jadi hafizah Quran gitu ya 30 juz gitu ya. Gitu. Ya itu kalau sampai terjadi itu benar-benar luar biasa banget buat Masya saya, itu benar-benar pertolongan Allah. Tapi kalaupun enggak pun insya Allah Allah mudah-mudahan gitu boleh memperhitungkan niat saya menghafalkan Quran ini. Itu aja sih Bu waktu itu niatnya. Masya Allah, luar biasa ya dok. Saya pun sendiri langsung termotivasi bahwa betapa seorang dokter Karissa yang baru setahun 4 bulan ya dok ya, Bulan. bermualah, Iya. bahkan sudah hafal hadis-hadis sama ayat-ayat yang terkait dengan Al-Quran tadi. Nah, setelah dokter mempelajari Al-Quran, baca artinya, bagaimana pandangan dokter tentang Yesus dan Nabi Isa di Muslim ya? Iya. Mungkin saya mengambilnya ya berdasarkan apa yang ada di Quran aja ya Bu ya. Kalau yang saya ketahui tentang Nabi Isa yang sekarang saya kenal yaitu Nabi Isa yang tadi yang seperti saya bilang di Quran surat Maryam ayat 30 sampai 31 dibilang kan sesungguhnya Nabi Isa sendiri mengakui bahwa sesungguhnya aku hamba Allah gitu ya. Dia memberi kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada tadi melakukan mujizat-mujizat ya. Nah, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup gitu. Kemudian yang favorit saya itu Al-Maidah ayat 116 itu ya tadi yang bahwa apa ketika itu Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam," gitu kan, "engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan ya selain Allah," gitu. Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku," gitu kan. "Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada padaku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang mengetahui segala yang gaib." Itu yang saya tahu gitu ya, bahwa Nabi Isa itu juga yang nanti akan datang di akhir zaman, betul gitu, untuk membunuh Dajjal gitu ya, dan untuk menyelesaikan perselisihan selama ini gitu loh, bahwa beliau menjelaskan memang beliau hanyalah utusan Allah gitu. Yang dan yang betul apa namanya risalah yang dibawa oleh yang sempurna, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu sih Bu yang saya kenal. Jadinya justru semakin jatuh cinta sama Nabi Isa ya dok ya? Bukan meninggalkan Nabi Isa, malah justru Sampai semakin hari jatuh cinta. betul gitu. Bayangan saya ya seperti itulah bahwa sampai hari ini ya saya melaksanakan apa yang beliau katakan gitu ya, untuk nggak menyembah beliau sebagai Tuhan, tapi mengakui mengasihi beliau sebagai utusannya Allah gitu. Iya, Masya Allah. Oh iya dok, eh, terkait dengan almarhum Papa ya dok ya, kalau boleh saya nanya, waktu saya datang ke rumah duka pas Papa meninggal tuh ya,
Dan dokter sedikit bercerita Iya, tentang almarhum papa, betapa baiknya papa, betapa care-nya, betapa apa ya, cepet banget gitu, kalau bisa dibilang bapak siaga lah, kalau anak-anaknya ada apa-apa tuh papa yang langsung nomor satu, bantu ya. Sampai iya, anak-anak dokter aja tidur iya, di samping jenazahnya papa. Itu kan menggambarkan betapa iya, penyayangnya papanya dokter ya. Nah, ketika papa iya, sudah betul. almarhum, ada nggak impian dokter yang belum terwujud untuk papa? Iya, ya itulah Bu. Kan sebenarnya sejak saya jadi mualaf ini gitu ya, ya setiap sujud doa saya itu ya hanya berdoa gitu, ya Allah berikan hidayah, petunjuk pada orang-orang yang aku kasihi gitu ya. Pertama kepada orang tuaku ya, karena kan mungkin dari segi usia itu ya waktunya mungkin uh, terbatas gitu ya, pada adik-adikku gitu, kepada keluarga besarku, kepada anak-anakku, saya bilang gitu kan, wafatkan kami dalam keadaan Islam gitu ya. Um, Kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Itu selalu gitu. Setiap sujud saya itu nggak pernah enggak gitu ya. Dan itu di hari itu tuh saya rasa apa namanya ya, um, kayak saya bisa berbuat apa lagi gitu ya untuk apa yang udah begitu baik gitu. Nggak ada cacatnya di mata anak-anak, di mata cucu, di mata bahkan di mata istrinya gitu, di mata mama saya itu nggak ada cacatnya gitu. Nah, apa namanya? Ya cuma bisa apa ya? Ya semoga masih ada kesempatan untuk yang masih hidup. Amin. Seperti itu. Amin ya Allah. Kita doakan teman-teman semua ya, semoga apa yang diimpikan didoakan Dokter Karissa Allah mudahkan ya Dok ya. Amin. Amin ya Bu. Maaf nih Dok, jadi nangis dokter pertanyaan saya. Apa-apa. Dokter dapat DM dari seseorang menanyakan dokter udah dapat undangan umroh apa belum gitu, tuh gimana ceritanya? Iya, jadi waktu itu beliau ibu-ibu bilang gitu ya, dokter nggak dapat undangan dari Raja Arab kayak artis-artis mualaf, kata beliau gitu. Oh, Nah, terus saya bilang, aduh, belum. Saya bilang, masih nunggu undangan Allah. Saya cuman jawab sekedarnya begitu aja gitu ya. Apa namanya, nggak berpikir gimana-gimana sih. Cuman saya itu menjawab spontan begitu. Kemudian memang saya itu sejak tahu kita tuh memang ada rukunnya untuk berhaji, untuk umroh gitu ya. Saya memang cari tahu harus gimana sih dapat nomor urutannya. Terus kalau nabung itu ternyata untuk dapat nomor urutan mungkin harus punya tabungan dulu 25 juta, kemudian dan sebagainya gitu. Saya pikir ya udah kalau saya belum sanggup seperti itu, apa yang bisa saya lakukan lah, niat saya untuk ke arah sana gitu. Dan salah satunya saya waktu itu bergabung dalam kelas fikih haji dan umroh. Itu saya baru daftar aja itu, belum mulai kelasnya, bahkan belum mulai seperti itu saat itu ya. Nah terus habis itu sama juga mulai nyambung dikit-dikit untuk tadi uang haji gitu ya. Nah kemudian satu hari besoknya itu malam, paginya saya ada undangan interview offline ya, itu ke daerah Tambun Bekasi. Nah ngobrol-ngobrol gitu sama tuan rumah, kemudian sempat beliau kan hafiz Quran gitu ya, terus sempat ngobrol-ngobrol nanya saya, kemudian beliau juga bilang, sudah pernah belum ke tanah suci gitu kan? Belum, saya bilang gitu kan. Terus habis itu beliau bilang, ya udah bilang ke orang rumahnya gitu ya, semua saksi ya bahwa tahun ini juga Dokter Karissa berangkat ke tanah suci gitu ya. Itu saya nggak bisa berkata-kata ya, langsung Masya Allah gitu ya, langsung nangis gitu ya. Saya langsung ngomong waktu itu,
Masya Allah, Pak, tahu nggak kemarin itu saya tuh baru dibilang netizen, saya bilang, kapan Bu Dokter nggak diundang ke Tanah Suci kayak ada mualaf? Saya bilang belum. Terus Masya Allah, iya hari ini juga Allah jawab, kata beliau begitu ya. Tapi memang kan sekarang masih ditutup ya, visanya belum dibuka lagi untuk kita. Ya udah, kayak percaya waktu Allah nanti yang paling tepat lah gitu ya, untuk saya berangkat ke sana. Ya sambil ke sana saya mempersiapkan diri gitu ya. Syukur-syukur saya sudah bisa hafal beberapa juz waktu sampai ke sana gitu ya. Bukan untuk sombong-sombongan, gaya-gayaan atau untuk laporan ke tadi yang mau berangkatkan saya gitu ya, Pak saya juga sudah apa berapa juz, enggak ada buat seperti itu sih, untuk lebih supaya waktu di sana saya memang benar-benar jadi orang yang mungkin lebih layak lah gitu untuk menginjakan kaki di tanah suci seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi justru ibrohnya yang bisa kita petik Dok, ketika kita sudah ada niat dan ada Ya, ikhtiar kecil buat Allah untuk membuka pintu-pintu kemudahan ya Dok betul, ya. betul. Bahkan saat itu kan saya belum mulai Bu kelasnya, baru mulai kelasnya lagi sekitar 2-3 hari setelah saya dibilang mau diberangkatkan umroh itu. Masya Baru Allah. dimulai 2-3 hari kemudian gitu ya. Jadi benar-benar ya memang Allah yang itu ya, saya pernah dengar itu ya Bu, kalau untuk kebaikan itu Allah perintahkan kepada malaikat untuk niat aja, sudah niat kita berbuat baik sudah langsung dicatat gitu kan. Tapi Betul. waktu melaksanakannya jadi lebih banyak lagi. Tapi untuk sebaliknya, untuk kejahatan, keburukan, kalau baru niat aja, tolong jangan dicatat ya. Masya Allah baiknya Allah gitu ya. Baru benar-benar dicatat ketika kita akhirnya melakukan keburukan tersebut gitu. Jadi memang benar sih. Jadi saya pikir waktu itu ikut kelas kan free ya, nggak ada biaya yang harus dikeluarkan gitu kan. Ya udah ikutin aja gitu. Jadi ya kalau bisa sih samina wa atona, terus apa yang kita tahu, apa yang bisa kita ikhtiarkan ya kita lakukan. Waktu saya belum bisa pakai jilbab gitu ya, saya udah tahu baca Quran itu ya saya ganti itu seragam kerja saya gitu dengan bentuk gamis gitu ya, panjang tertutup, kemudian pakai kaos kaki karena ternyata saya juga baru tahu kalau suruh kaki itu aurat gitu ya. Nah ya udah sebatas itu dulu, saya pikir nanti kalau Allah mudahkan saya bisa pakai jilbab, ya saya tinggal langsung pakai jilbab kayak gitu kan. Dan ternyata memang Masya Allah gitu, saya pikir masih lama gitu ya, ternyata ya memang kejadian yang kemarin itu heboh, tapi di situ ada hikmahnya itu ya saya jadi ya udah toh semua sudah tahu, ya udah saya pakai jilbab nggak ada masalah gitu. Terakhir Dok, ada nggak pesan buat para mu'alaf atau mungkin orang-orang yang sedang dalam pencarian? Silakan Dok. Iya, iya. Ini mau sedikit cerita dulu boleh ya Bu? Jadi kemarin itu 26 Juli kan hari kelahiran saya ya. Itu alhamdulillah ada yang saya nggak kenal ya, ada mungkin netizen juga itu apa namanya mengirimkan buku kepada saya, buku Latasan gitu ya. Kemudian di dalamnya terselip sebuah surat gitu ya, dalam bahasa Inggris lagi. Nah itu beliau bilang bahwa kenapa dia kasih buku itu, karena ungkapan terima kasih, karena udah menginspirasi dia dan adik sepupunya katanya bulan Mei kemarin syahadat gitu dari Katolik kembali ke Islam gitu. Setelah itu melihat video saya ya untuk teman-teman yang masih dalam pencarian gitu ya, itu jangan ragu-ragu gitu ya. Kalau ketika hati kita bersih gitu ya, kita memang mau mengambil pelajaran, kita mau berpikir gitu ya, memang Islam inilah agama yang paling sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah gitu. Kalau khawatir dengan segala hal yang mungkin akan dihadapi ke depan, percaya juga gitu ya bahwa Allah sanggup melakukan yang bahkan
saya juga nggak ngira akan berakhir dengan seperti ini, sudah lebih lapang, itu semua karena Allah gitu. Jadi kalau kita pilih Allah ya, insya Allah Allah yang akan mudahkan urusan-urusan kita. Kemudian juga untuk para mualaf, alhamdulillah selamat ya untuk keberaniannya sudah berani memutuskan, juga kerelaannya mengorbankan sebanyak hal gitu, perjuangannya gitu. Saya percaya banyak yang jauh ngalamin perjuangan lebih berat, ujian lebih berat dari saya gitu. Dan harapan saya yaitu seperti hadisnya dibilangkan, kalau kita sudah yakin kita berada di jalannya Allah, ya sudah, tarik kencang, sekencang kuat tenaga, apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah ini, untuk ilmu yang menuntut ilmu sebaik-baiknya kita gitu ya, mengamalkan semua amalan-amalan gitu, perintah-perintah gitu, dan menjauhi larangannya itu. Mungkin menjalankan perintah terlihat mudah gitu ya, tapi menjauhi larangannya itu yang mungkin juga itu suatu hal tersendiri gitu. Dan ketika kita sulit untuk berlari kencang itu berjalan nggak apa-apa, makin sulit kita merangkak sekalipun nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan sampai berhenti atau bahkan berbalik arah gitu. Untuk mungkin sekalian biar lengkap ya Bu, untuk kaum muslimat dimanapun berada juga alhamdulillah bersyukur ya sudah dari lahir sudah diazankan diazankan oleh orang tuanya gitu ya, udah hidup dalam suasana Islam gitu ya. Ya seperti Al-Baqarah ya ayat 208, masuklah dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah gitu ya. Jangan kayak prasmanan gitu, yang disukai diambil, yang nggak disuka yang nggak diambil gitu ya. Kalau bisa ya semuanya kita harus lakukan gitu. Bahkan mari hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin sudah lama dilupakan gitu ya. Insya Allah ada pahala yang menanti buat kita gitu. Dan pastinya nggak ada yang lain yang kita harapkan selain ridho Allah. Alhamdulillah, demikian sharing mualaf kita kali ini. Dari Dr. Karissa kita belajar tentang keteguhan hati, kesungguhan, dan kepasrahan kepada Allah. Dan ketika mendapatkan hidayah, sungguh-sungguh dan terus belajar untuk menjadi muslim yang kafah. Dari situ, Allah hadirkan kemudahan demi kemudahan. Semoga sharing mualaf kita kali ini menginspirasi dan semakin memotivasi kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar terus bisa mengikuti video-video terupdate dari kami. Yuk hijrah, karena hijrah bukan hanya milik mereka para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim, namun masih lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Saya Yuli Puspitasari, Assalamualaikum.